Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 4. Dan masuk di dalam talab, di dalam tuntutan dari Allah Ta'ala. Delapan belas baris dari bawah ke atas. Ada di situ kalimat talab. Atau supaya jelas, maka hukum syara itu yaitu khitabullah. Nah, itu ada tuh. Adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 baris dari atas ke bawah. Kalau pian hendak ketemu. Maka hukum syar'i itu, hukum ada 3. Ada hukum itu hukum syara, ada hukum itu hukum adat, ada hukum itu hukum akal. Nah itu tuh. Kalau hendak disempurnakan ada 4. Ada namanya hukum wad'i. Ada hukum syariat. Disebut hukum syara. Ada hukum itu hukum, yaitu hukum adat. Ada hukum itu hukum wad'i. Wada'. Ada hukum itu hukum akli, hukum akal. Nah, kalau ini kada dikuasai, terjadi nanti benturan. Itu guru sudah turun-temurun hukum adat. Nah, ya kalah. Secara syariat bertentangan hukum adat ini. Karena dia tidak menguasai. Lalu terjadi benturan hukum. Coba dikuasai hukum itu. Maka kita akan bisa mengkombinasikan hukum tadi. Apabila kada dikuasai, karena terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum syariat. Nanti terjadi benturan antara hukum akal dengan hukum adat. Nanti terjadi benturan antara hukum wad'i dengan hukum akal. Makanya hukum tempat. Hukum syariat, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Hukum akal, ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Nah, itu kenapa? Adat ngarannya. Kemudian ada hukum wad'i. Sebab, syarat, mani', sahih, fasid. Ada hukum akal namanya. Wajib, mustahil, harus. Ini kalau kada dikuasai, terjadi benturan. Tapi kalau menguasai, terjadi keserasian tanpa pertentangan. Nah, tahu sudah pian. Di kampung tuh guru ay, apabila sembahyang subuh guru ay, untung sembahyang subuh. Biasa di kampung kami ini guru ay, membaca salat kamilah 11 kali. Sudah jadi adat kebiasaan. Bagus. Secara syariat kada bertentangan, secara akal kada bertentangan, secara sebab secara wad'i kada bertentangan, secara adat kada bertentangan. Mana bertentangannya? Itu di amuntai, Bang. Di setiap musala, amuntai itulah masjid, apabila imbas sembahyang subuh, orang menambahi wirid 11 kali membaca salat kamilah. Jadi kebiasaan sudah. Ini adat. Kecuali bulan puasa karena kuliah subuh.
Ada dibaca singkat-singkat aja. Itu adat kebiasaan. Tapi adat itu tidak bertentangan lawan syariat. Sunat tuh dapat pahala. Adat kada bertentangan lawan syariat. 2 sudah. Kemudian kada bertentangan lawan hukum akal. Bagus. Kemudian lagi kada bertentangan lawan hukum qat'i, sebab gura imbas sembahyang subuh atau dijadikan itu misalnya syarat, kada juga. Karena sembahyang subuh sebab imbah bewirid ada tambahan salawat kamilah 11. Ulun biasa lawas kada boleh ka amuntai bahari. Aja orang kampung guru den imbas wirid 33 dan seterusnya sebelum berdoa tambah lagi sambung salawat kamilah sampai sekali. Nggih. Nah. Akur. Berarti kada bertentangan tuh salawat kamilah. Mana ada bertentangan? Kebiasaan orang membaca itu orang sembahyang hajat. Tapi kebiasaan. Nah, adat bertentangan lah. Kada. Di kampung kami itu guru tablet 17 Agustus adat pang sudah nyabung ayam. Nah. Bertentangan lawan syariat. Bertentangan lawan wada. Nah, berarti nang hadir akal kita karena mengatur hukum. Hukum ke mengatur akal kita. Nah, itu. Coba. Hukum kan nama atur akal. Akal kan nama atur hukum. Berarti akal kita diatur oleh hukum. Makanya kita disuruh berpikir. Kada cocok jar ulun kalau adat kebiasaan di kampung 17 Agustusan nyabung ayam. Nyabung ayam itu dilarang. Tapi sudah jadi adat. Nah, syariat melarang. Adat kalahkan. Nah, ini jangan adat dimenangkan, menentang syariat. Itu yang kada boleh. Tidak bisa diteruskan. Hukum akal menentang. Nah, akal menentang. Keberadaan itu tidak boleh diteruskan. Akal tidak menerima kalau itu ada. Mustahil kada? Al-wajibu ma la yatasawwar fil aqli wujuduhu. Arti mustahil, akal menolak kalau ada. Mustahil itu ditolak oleh akal. Berarti adanya nyabung ayam ditolak oleh akal. Kemudian ditolak oleh hukum syariat. Hukumnya haram. Sebabnya 17 Agustus ditolak. Adatnya salah. Sempurna kada? Pun keempatnya yang inilah. Dikuasai sempurna. Itu contoh. Nah, kemudian maka hukum syar'i itu yaitu khitabullah ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Khitabullah. Perintah Allah Ta'ala yang bergantung ia dengan segala perbuatan. Bergantung, berhubungan. Ia perintah Allah Ta'ala tadi dengan segala perbuatan sekalian mukallaf dengan tuntut. Nah, dituntut, disuruh mengerjakan. Nah, banyak kalau ilmu yang tersirat dari tekstual yang tersurat. Nah, itu ada ilmunya tuh Kak Ismaila itu. Atau dengan mengharuskan, membolehkan. Perintah Allah yang sifatnya membolehkan. Kalau perintah Allah yang sifatnya dituntut mengerjakan itu kebiasaan wajib. Kalau perintah Allah yang sifatnya membolehkan itu hukumnya boleh. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Nah, boleh. Itu perintah Allah, bukan wajib makan. Perintah Allah boleh. Boleh makan. Washrabu, minumlah. Boleh minum.
Bisa juga makan sambil minum. Bisa lah. Mahirup nasi sop. Kulu makan. Washrabu minum. Berarti ya perintah ini kan disuruh makan dulu guru lah, baru minum. Itu perintah boleh, mau perintah wajib makan berdahulu, minum kada haram lah hukumnya minum lah sebelum makan. Nah, ini gara-gara memahami perintah yang berhukum selalu wajib. Ada perintah Allah yang berhukum sunat. Ada perintah Allah yang berhukum boleh. Hati-hati. Ada perintah Allah yang berhukum wajib. Bayang. Ada perintah Allah yang berhukum sunat. Wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah sembahyang tahajud. Perintah Allah berhukum sunat. Perintah Allah berhukum boleh. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kalau perintah Allah makanlah dan minum berhukum wajib, kada boleh minum, makan dulu. Tuntung makan baru minum. Takana makan ayam geprek. Nah, inya pak ay buenang baka karasan tuh kada lengkap. Napanya aja nah, bila baka karasan, ilmu nih. Ada lengkap tuh. Coba lengkap-lengkap. Titik temunya ada. Kekerasan, sikung haram, sikung boleh, sikung tasarah aja. Nang mana nang baiknya, ada mau. Dikupas bujur-bujur. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Perintah boleh. Silakan makan, baru minum. Silakan minum dulu, baru makan. Silakan makan sambil minum. Ya tadi mahirup nasi sup. Apa? Nasi sup, makan sambil minum. Taguk bulat. Ilham. Atau dengan mengantarkan bagi keduanya. Nah ya Allah. Yakni bagi tolap. Tolap itu tuntutan dan ibahah boleh. Allah menyuruh nang sifatnya boleh. Boleh makan berdahulu, boleh minum berdahulu, boleh kedua-duanya menyakawa. Nah, contoh salah memaham. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu. Bodoh nih. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu basuh sampai ke siku. Sekalinya memahamnya wajib mulai sini baru ke siku. Karena Quran menyuruh membasuh dari sini ke sini. Itu bukan menyuruh memulai, itu menyuruh batas membasuh. Boleh juga orang dari sini dahulu. Boleh juga dari sini ke sini. Kenapa? Maka dipadahkan harus dari sini baru ke sini. Karena Quran tuh menyuruh pagsilu wa aydiyakum, tanganmu ilal marafiq sampai ke siku. Berarti kada boleh dari siku ke sini, dari sini nang bujur ke siku. Mongka itu caranya orang bercabur apa ya Pak? Bercabur di sungai, di dalam sungai bodoh. Kayak Pak. Nah, kayak apa tuh hukumnya? Tak dulu kepala, tak dulu betis tuh. Jar ka Mahdi tak dulu betis, jar ka Haji Mahdi. Mau nyata dulu kepala apa bercabur? Nah, terjadi pertentangan akhirnya. Kalau memaham ayat, wajib berwudu tuh dari tangan sampai ke siku. Karena ayatnya bagsilu awaidiakum ilal marafiq, dari tanganmu sampai ke siku. Berarti dari siku ke tangan kada boleh salah memaham ayat. Mungkin itu orang bercabur sambil berwudu kada boleh. Ini kesalahan fatal di dalam memahami hukum. Maka maaf nang hadir-hadir. Nang ini bermunculan di akhir zaman nih. Kenapa yuk? Haji Hairun, kenapa nih?
Karena kada mau beuyuh menguasai ilmu. Itu penyakitnya. Beuyuh kada mau beuyuh menguasai ilmu. Ulun takutannya kayaknya nang asal bepandir aja. Asal bepandir aja kayaknya nang didengari orang. Karena orang wah ini bisa aja majlis taklimnya itu inya seorang. Inya merekam suaranya. Ada orang lain kada ada. Dikira orang pengajian. Dikira orang pengajian sekalinya sorangan. Ada pertanyaan? Jar. No. Dibacanya, ya kumpulakan. Padahalnya seorang pandir. Jawabannya siapa Anda dalam kitab Ano aja. Mantap juga yang ini. Ya, nah. Ayo. Nah, ini nang kita harus hati-hati. Nya kada lengkap. Nah, terus. Dan masuk di dalam talab. Nah, talab tuntutan Allah. Allah menuntut. Allah memerintahkan. Talablah itu dua perkara. Pertama amar, perintah melaksanakan. Kedua nahi, perintah meninggalkan. Nah, nyaman kalau ada ngaran orang Muhammad nahi, jangan. Ganti jurun Muhammad Amar. Nahi ngaran, jangan. Nah itu kada ketujuh kayaknya. Ada ngaran orang malaikat anu aja kayak Pak Guru kalau ngaran anak ulan Muhammad Nakir, jangan. Karena lawanannya karena Muhammad Mungkar. Pas Mungkar Nakir. Berarti ada tuntutan Allah, perintah Allah yang amar, yang dilaksanakan. Ada perintah Allah, nahi yang ditinggalkan. Berarti Allah memerintahkan untuk mengerjakan, ada juga Allah memerintahkan untuk meninggalkan. Maka amar itu dua bagi, nah tak bagi dua pulang. Ayo, beenak terus nih. Tolap kalau tadi. Tolap tuh apa? Tolap kan hukum syarak tuh itu yaitu khitabullah ta'ala. Bahasa Arabnya kan fal hukmu syar'i huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bil af'al mukallafin bit talabi awil ibahati awil waqti lahumma. Ada kada bahasa Arabnya? Ada kada situ tolap kalimat tolap. Fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqi al-muta'alliqu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu lah bi af'al mukallafin bit talabi ada kada? Awil ibahah ada, awil waqti nah ada. Nah lalu diterangkan talab itu apa? Talab itu tadi tuntutan Allah. Tuntutan Allah apa? Untuk mengerjakan namanya amar. Tuntutan Allah untuk meninggalkan namanya nahi. Nah itu dulu. Kemudian amar itu terbagi berapa? Terbagi dua pulang adalah ini ke belakang ingat berbahaya nih nek. Ulun rajin tablet kitab nang kayak inilah musim ujian ulun ringkas ulun buat skema. Cepat ingat tablet dibuat skema itu. Nah ini penting nek. Maka amar itu terbagi kepada dua. Pertama amar wajib, perintah itu perintah wajib. Ujar orang kampung, behere, pamali duduk di atas bantal. Nah, ulun betakon, pamali itu hukum meninggalkan, hukum mengerjakan. Pamali menduduki bantal. Hukum meninggalkan. Nah, hukum meninggalkan tuh apa hukumnya? Kalau meninggalkan kena haram atau makruh. Nah, apa hukumnya? Pamali itu apa hukumnya?
Nah, bingung kalau kita sudah bahasanya pamali. Pamali itu kalau dimunculkan hukum meninggalkan. Hukumnya apa? Haram sama makruh kah? Kuitan deh. Apa tuh? Jangan keluyuran sanja kuning. Itu larangan haram kah, larangan makruh kah? Nah, terus dimunculkan banyak-banyak dia makan karak, laju buka. Nah, itu perintah wajib kah, perintah sunat kah? Perintah boleh kah? Rikam banyak makan karak nasi, laju buka, habis karak dipanci. Ulun bang bahari balalajuan buka. Nang pakaian ben nang kendaraan toh. Ingatlah, dia andaki buat nang anu pakai sabun weng kah? Oh, ingatlah, Bo. Sabun weng nang bulat itu dipotong sedikit, dipotong na separo. Lalu ban tadi nah dipakui anunya dianuin nang kayak ranting kah? Nah, laju biji anu ban tadi. Ingatlah, Bu, nang wadah sabun. Udin masanya nginto. Ulun akali, ulun berpikir kayak apa supaya ban ini jangan lepas daripada wadah sabun tadi. Buahnya potongnya separo, lalu kayaknya ulun potong sedikit benar, lalu belingkar lawan ban. Kada mau hilang ban tadi lawan nang wadah sabun karena lingkarannya asal bebuat ban ya ayo sudah. Ayo dipotong wadah sabun tadi bawahnya, nang bawahnya tuh apa ngarannya tuh? Bawahnya wadah sabun tadi ulun potong, sabunnya nang sampingnya ulun potong, kada ulun nang libari, lalu tabila kayak apa aja lajunya buka, bantu kada mau lepas dari wadah sabun. Menang nomor 1 dapat mie 1 bal mie goreng. Boleh ke rumah, mak apa nak karak nasi tinggali. Nah, sakali wahene menguli kuitan sekalinya. Artinya kuitan itu bagus saja juga. Artinya pikirkan apa hubungannya laju buka lari lawan karak nasi. Tapi ulun mah aslinya cuma makan habis. Ada lagi Faisal makan nasi karak nasi terus. Wah ini kan hendak lagi. Pon. Nah, mau wadai karak nyaman. Coba ingatlah, Pian. Bisa kada ingat nih mainan behari. Itu bepedak pulang. Lapah malah emang anu bercabur ke sungai itu nah di jembatan. Mambil nang biji para nang tak nang kayak itu. Cabur banyak mambil nah jembet. Ulun pikir akan ulan nang bakas nang orang bawang itu ada kalau nang kayak lunta bakas bawang tuh kan nang kayak karung nang kerawang itu di andakai di anu cari kawat bulat nah di bawah jembatan nah buahnya maka bercabur nah aja ulun nah saimbir dapat banyak bercabur dapat 2-3 biji naik pulang aja kok uyuh nih nek buat nang kayak menangkap iwak nah ya Allah Hanma harus main akal apa bela bepedak bak pecah sakit tangan kayak apa supaya jangan pecah nih ulun buat semen hanya buahnya tuh mempedak semen tapi luarnya anu biji anu tuh biji nang para biji karet itu ada hendak ulun minta maaf benar ini bukan malah jadi membunguli ini pasang hairulai pedaknya pecah malah nah kalah lebe embung gambar harus buka tutup ulun lim halus kayak apa aja embung tatap ampun ulun buka tutup ulun lim halus
nang tutup satu, nang buka satu. Tapi ulun mambungnya. Manang. Ada kawan ulun ngarannya Idi, aja kalah terus aku nah ajar. Ulun kada tahu bahari salahnya kayak itu judi, hukumnya kada tahu juga. Ngaran kakanak kayak apa? Nah, ada aja akal. Harus tuh. Berarti perintah Allah ujar kuitan banyak makan karak dinai. Mun hendak laju buka tabuk ti desa laju. Timbah makan karak, bujur juga kuitan ini. Kada uyuh biang. Menang. 10 kali putaran kada ada mangga-mangga. Paham hayro. Ada ngalih itu. Nah, apa lagi? Ada amar wajib, perintah mengerjakan, yaitu barang yang diberi pahala akan yang mengerjakan dia dan disiksakan yang meninggalkan akan dia. Nyatanya urusan sembahyang misalnya. Berarti ada perintah wajib. Kalau ini makan dan minum dalam Quran, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Perintah juga, mau perintah itu wajib, berarti mau kada makan. Berdosa. Washrabu, minumlah. Perintah juga itu. Berarti kalau kada minum, dosa juga. Nah, ini hati-hati. Ada ayat Al-Quran tuh redaksi tekstualnya perintah. Tapi perintah berhukum apa? Nah, ini yang penting. Nah, kita pengajian nih, nah. Memang harus kayak ini, Pang. Pembahasannya memang harus kayak ini. Dan kedua, amar yang sunat. Perintahnya perintah, tapi hukumnya sunat. Berarti kalau kada mengerjakan, kada apa-apa. Bila mengerjakan berpahala, apabila mengerjakan berpahala, apabila tidak mengerjakan kada berdosa. Karena perintah juga, tapi perintah yang sunat. Seperti tadi, sembahyang tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di antara sebagian malam hendaklah kalian sembahyang tahajud. Tapi perintah tuh. Tapi perintah di situ bukan perintah wajib. Kalau perintah wajib, maka ada sembahyang tahajud berdosa. Perintah juga, tapi perintahnya perintah sunnah. Nah, nang tahun ini siapa? Ulama ahlinya. Mau di zaman Rasulullah, para sahabat melihat Rasulullah kadang-kadang kada datang ke masjid seperti sembahyang tarawih, menunjukkan perintah di situ perintah sunat. Nah, itu tetap Rasulullah selalu mengerjakan, kada pernah kada mengerjakan. Nah, itu perintah wajib toh. Makanya tarawih itu Rasulullah di malam yang ketiga, riwayatnya malam keempat kada datang ke masjid. Ada sembahyang Nabi, takut kalau jadi wajib. Nah, pian kalau pian ingin mengetahui masalah nangka ini, ada boleh aja. Apa kada boleh itu perintah kada boleh perintahnya meninggalkan itu apakah hukumnya kada boleh itu hukum makruh apa hukum haram? Banyak lah orang kayak itu berpandir lah. Banyak kalau kada boleh aja. Kada boleh itu belum memunculkan hukum. Nah, itu tuh hati-hati. Kerjakan jar. Karena Nabi aja mengerjakan jar. Pekerjaan itu pekerjaan wajib atau pekerjaan dihukumkan sunat. Nah, itu nang kadang-kadang kada teliti. Nah, lalulah tandanya apabila perintah itu ada ancaman kalau meninggalkan, berarti perintah itu perintah wajib. Tapi kalau ada perintah, tidak ada ancaman kalau meninggalkan, tetapi pahalanya luar biasa. Itu perintah sunat. Nah, ini nih. Jelaskan sudah. Bilanya ada ancaman kalau meninggalkan, perintah itu perintah wajib toh. Artinya wajib dilaksanakan. Kalau perintah itu tidak ada ancaman kalau meninggalkan, tetapi pahalanya luar biasa kalau mengerjakan, itu perintah sunat. Nah, ini nih. Supaya kita nah hadir nih bersyukur kayak ini nak kau mengaji pengajian kada bingung pian.
Sebab kita ini kadang-kadang bisa dibingungkan. Orang bingung karena dia tidak memunculkan hukum. Coba munculkan hukum. Nah, kemudian yaitu barang yang diberi pahala akan yang mengerjakan dia dan tiada disiksa akan yang meninggalkan dia. Dan nahi. Habis. Koma di situ. Dan nahi. Nahi. Nah, yang kedua kalau nahi, kalau talab tadi kan dua perkara. Dan masuk di dalam talab itu dua perkara. Pertama amar, kedua nahi. Sudah kalau dibahas. Nah, kalau amar terbagi dua tadi. Ada amar wajib, ada amar sunnah. Nah, nyaman deh. Oma guru lah aja kebanyakan yang diingatakan. Kalau bisa pian asal tahu aja dulu. Apalagi pen ilmu saraf banyak lagi yang diingatakan. Fi'il madhi mufrad muzakkar ghaib fa'ala, fi'il madhi tasniyah muzakkar ghaib fa'alu, fi'il madhi jamak muzakkar ghaib fa'alat, fi'il madhi mufradah muannasah ghaibah fa'alata, fi'il madhi tasniyah muannasah ghaibah fa'alna, fi'il madhi jamak muannasah ghaibah. Ayo Ismail masalah apalah pon hafal mas ada lagi lah bersih masjid ya pian. Fa'alta fi'il madhi mufrad muzakkar mukhatab. Fa'alata fi'il madhi tasniyah muzakkar mukhatab. Fa'altum fi'il madhi jamak muannas jamak apa muzakkar mukhatab. Nah, banyak pian. Fi'il madhi itu iya pekerjaan yang telah terjadi. Apa namanya kayak anu kamah dia tahu? Muka dia tahu kata kau wa. Fa'al fi'il madhi mufradah muannasah mukhatabah. Nah, fa'al tuma fi'il madhi tasniyah muannasah mukhatabah. Fa'al tunna fi'il madhi jamak muannasah mukhatabah. Fa'al tu fi'il madhi lil mutakallim wahdah. Nah, fa'alna fi'il madhi il mutakallim lil mu'azzim nafsah atau lil mutakallim ma'a ghairihi. Coba biar hanya fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Belum ya yap ilo yap ilan yap iluna tap ilo tap ilan yap ilna tap ilo tap ilani tap ilina tap iluna tap ilina tap ilna ap iluna pilu fa'lan fa'laini fa'latin kepala ngilu. Ah, panas kepala. Han mal anakmu apa lah mal? Ha, apa lah? Tes kena to. Nah, ini nih penting. Pian-pian nih ibu-ibu nih nang di balik dinding. Setiap pian berdoa sebut anak pian tuh namanya tuh sebut. Mudahan anakku beruntung sebut. Itu kehebatan doa ibu-ibu tuh. Bapak-bapak sama mudahan anakku sebut ngarannya beruntung. Manusia beruntung tuh ya deh. Semua tuh. Ujar guru Rasyad, guru Rasyad tuh adanya guru ibad. Bagaikan air yang deras mengalir ke anak itu kebaikan-kebaikannya nanti. Kita rajin mendoakan anak, menyebut ngarannya kada. Kai, doakan cucu. Ada ingat anu guru ngaran cucu kebanyakan catati. Nah, paham. Nama lengkapnya sebutnya menyebut nama tuh nah hebat. Nah, apalagi nahe? Pertama, nah nahe tadi terbagi dua. Dan nahe itu terbagi dua pula. Pertama nahi yang haram.
Yaitu barang yang diberi pahala akan yang meninggalkan dia, dan disiksa akan yang mengerjakan dia. Minum minuman keras. Dan kedua, nahi yang makruh. Nah, makruh dilarang juga. Makruh dilarang. Yaitu barang yang diberi pahala akan yang meninggalkan dia, dan tiada disiksa akan yang mengerjakan dia. Berarti kalau pamali jar, dua toh, mung kada haram makruh. Kerjakan jar. Nah, mung kada wajib sunat. Nah, itu sudah. Nah, itu toh caranya. Apalagi? Berarti kalau pamali, nah itu larangan toh. Larangan tuh mung kada haram makruh. Gawe jar. Rasul mengerjakan. Mung kada wajib sunat. Itu caranya. Ada orang pian. Nabi itu aja membaca ngatik tasbih terus. Tasbih. Kada. Nabi itu aja nah berzikirnya pakai ini. Jarulun menjikirnya sedikit. Mun 1000. Begini kan hawa. Bid'ah aja. Kalau mengatik tasbih itu pakai bernomor. Karena zaman Nabi kada ada. Nah. Ulun melihat pramugari jam hitung penumpang pakai tasbih. Dikira berzikir. Ayo. Di Alabio tuh jauh orang menghitung itik pakai tasbih ke Ismail di atas jukung umak jul alim benar sakanya itik sidin 100. Coba. Ayo. Inggi anak sidin dilihat tasbih. Dikira orang nang ini sambil manu itik aja betasbih menghitung jumlah itik. Adalah Nabi nang itu. Ada. Salahkan orang. Ada. Nah, itu tuh penting benar toh. Dan ibahah. Nah, pulang. Ada boleh-boleh aja. Dikerjakan gak kada kah? Ada masalah. Itu yaitu barang yang diizini oleh syarak, dibolehkan oleh syarak pada mengerjakan dia, dan tiada disiksa akan yang mengerjakan dia, dan tiada pahala. Nah, berpahala kada, berdosa kada. Iya ngarannya itu adalah boleh. Nah, lihat, ini definisi kala. Bagi orang nang betasawuf Pak Ibuai, kada mau inya mencari jalan supaya berpahala. Boleh, tapi berpahala kayak apa? Hukum asal boleh, seperti kita minum. Minum ini boleh. Berpahala kada, berdosa kada, wajib kada, sunat kada, haram kada, makruh kada, minum minyak putih. Cari jalan supaya berpahala. Nyatakan, mudahan ginjal bagus. Nah, minum kopi. Nah, serbul gahwah. Minum kopi. Selama kopi itu ada rasa, di antaranya jar, kita dapat ampunan Allah. Orang-orang soleh minum kopi banyak. Maka minum kopi ngikuti orang-orang soleh wali-wali behari. Nah, itu caranya minum. Itu caranya. Minum jahe pulang. Ini jahe nih. Supaya sehat. Nah, ada masuk angin. Nyaman beribadat, bangun malam. Bismillah. Nah, dicampur kopi jahe. Hati-hati kada cocok parut. Ayo, nah hadir-hadir. Goreng, misalnya. Kayak goreng. Apa hukumnya goreng? Boleh. Kayak apa? Supaya jadi sunat. Mengikuti cara Nabi. Miring. Lambung kanan di bawah, kiri di atas. Hadapakan ke kiblat. Nah, itu latihan goreng. Itu kiblat, nah situ nah. Kiblat misalnya. Sini kepala. Di sini kaki. Ibadat goreng tuh.
Di pertengahan guring tasarahai lagi kayak apakah? Supaya guring kita tadi bernilai ibadat. Nang asalnya mubah berubah jadi sunnah. Ini harus dipikirkan Pak Ibu. Tablet kita kadang memikirkan banyak boleh aja kena hidup nih. Boleh tuh berpahala kada. Rugi, ibarat dagang rugi, tabulik modal. Ayo yang hadir-hadir. Baudu memang sunat tahla goreng. Baudu dulu. Hanya kita berbaring. Sunat. Sekalinya hendak bereba, pot pulang takantot. Nah, baudu pulang. Hanya nih telapak anon kita nih, nah tangan kita nih nah ke pipi waktu kita guring. Nabi itu di mana guru dia tahu ada dalam kitab Syama'il. Di situ barang lu gitu Nabi. Nabi itu apabila melakukan pasti wahyu. Apalagi wahyu bikong. Ham kada sia-sia kita nih mengaji. Kita berlebihan kayak itu Allah beri keberkahan. Biar aja kada nampak ibadah kita, tapi nampak di dalam pandangan Allah. Kada nampak di pandangan manusia, orangnya biasa, tapi pangnar sangat dekat batinnya lawan Allah lewat tadi. Hah? Itu lain masalah membelakangi, itu masalah sunnah. Sunat tuh lo. Tapi mun bini kada paham tuh sarek to, kenapa di belakangnya dikantuti ha pulang. Nah. Ada apa-apa. Nang bagus bini itu samping kiri laki. Berarti kita membelakangi bini. Kalau bemiring kayak itu. Dan talak bibinian kayak itu sunat kayak itu. Ini paling-paling jemale awal guring. Jadi pertengahan guring itu tasarah lagi tak gugur kah. Nah, kayak ini nah cara guring. Ayo. Nah. Tuh. Nah, ini bantal. Nah. Nah. Bantal. Nah, yam di kamera. Nah. Tuh. Itu kiblat lo. Nah. Nah, kayak ini nah. Ini guring nabi nah. Nah. Nah, guring nabi nah. Nah, guring nabi kayak ini. Ayo. Nah, guring nabi yang kayak ini. Nah. Hanya bantal itu di bawah sini. Apabila bantal salah posisi sakit leher pian. Tunah nabi guring itu kayak itu. Pon. Inggih nyata dia memulai mau di pertahan guring itu pasti tak pindah. Pasti tak pindah. Ibu-ibu kah sama. Imbah guru tersentuh bini kayak apa guru kada apa-apa lagi. Jangan kena boleh ke rumah. Bejo ikam, aku bodoh. Nah, iya. Ibadah guring tadi. Kada lagi ibahah berubah jadi sunnah. Coba pernah hadir-hadir nah, minta maaf ulun. Kita ini pengajian, Bang. Kalau bisa hidup ini wajib sunat wajib. Kalau bisa. Lalu full ibadah terus. Nang kita kawa itu barang dulu. Ibu-ibu pian ke pasar. Ingatakan kaki kiri masuk pasar. Ibadah gue. Nah guru kalau pasar Banjarbaru di mana? Kada tahu juga. Mulai mana masuk? Mulai kita keluar, mulai masuk, manu tangganya, masuk pasar kiri semua. Ayo, kalau bisa kita pindah, geser ranjang kita toh. Kalau kada kitanya nang bergeser, jangan ranjangnya nang digeser punya kada awak. Kita nang behiring. Nang kita cocok toh.
Jangan betis kita bunjur ke situ tuh orang meninggal. Jangan meninjak kiblat. Menghadap kiblat nang kayak orang meninggal. Ibadah. Mak rumahnya diputar. WC klosetnya kita kalau duduk atau jongkok menghadap kiblat, makro bergeser sedikit miring dari kiblat. Membelakangi kiblat makro di WC itu menghadap kiblat makro. Kayak Pak Guru, geser awak kita nanti geser. Jangan klosetnya digeser mangiau tukang pulang. Anak ibadat kada. Anak beribadat kalau kita tuh nyamannya ibu-ibu penting benar ini nyetnya kalau kada dimulai dari sini ujar guru jarib taklam coba ikam akan tahu hasilnya. Penting benar kakak ini nih. Karena hukum nang ini sudah tahu tuh lalu kita nyaman apa ngarannya tuh ini ibahah boleh kayak apa jadi sunnah jadi ibadat karena boleh itu berpahala kada berdosa kada ibarat berdagang menjual modal berujung kada rugi kada tetap rugi apa ruginya waktu terbuang menyusun barang pulang uyuh apalagi toko menyewa menjual modal aku lon ikam jajar harga bakawan ya sakanya cekeknya ada nangka itu bakawan pasti orang berdagang tuh nabu ujung biar sedikit. Nah kalau kayak itu orang berdagang masa kita hidup kada mencari nambah pahala. Ayo yang hadir-hadir ini kada perlu orang tahu kita aja sampai guring jadi ibadat orang WC aja kaki kiri keluar WC kaki kanan kada ibadat kada masuk WC Allahumma ini a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith keluar WC alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Bagusnya memang dimulai dari sini biar aja orang ada menilai kita apa ada apa-apa juga nah kita nih nang fokus nih kayak apa penilaian Allah lawan kita itu nang kita fokus akan ini pian tak belum minta nilai lo manusia mau kepala muyak kepala dah kayak apa lapah kita boleh kita minta nilai lawan manusia uyuh capek lelah kita boleh kita fokus pulang minta nilai lawan Allah tambah yang mana rawang aja pikiran mak 15 menit lawan nih kada kawa guru mak lawan pian kalau pian hendak guring pikiran ada ngalih ada guring ngalih lah guring itu ngalih belah ada pikiran kayak apa caranya supaya mudah guring jangan memikirkan aku hendak guring fokus kepada guring. Napa yang paling bagus membaca Quran kah mau ulangi hafalan kah atau membaca kitab kah itu cepat tuh mengantuk atau mengatik tasbih kah buai sebelum 100 putar kalapasan dah ujar iblis ini mau ada diguringakan nih bacaan terus coba membuka HP sigar mata pian belah hendak cepat guring baca bebacaan alif lam mim dzalikal kitab belum lagi berapa ayat ngantuk sudah mulai kenapa lagi coba akan jarib taklam coba bawa baca buku baca kitab kah apalagi baca buku ngantuk tuh anda guring duduk di atas tilam membaca burdah alhamdulillahi musyikhal kimin
Ada jadi deh. Nah ya kalau coba mau malah berita. Salat Hormuz memanas. Beh, sigar tok. Persija lawan Persib. Nah, bakal lahian. Bobotoh. Hah, bobotoh kan apa? Bakal lahian. Nah, Agurudin tahu mulai TV tadi. Ya Allah. Nah, itu tak. Hanya kita anak goreng tuh ambil tasbih berapa yang bodoh berapa capat goreng. Kenapa? Ini pikiran kita tuh membaca bacaan tadi, Bang. Apa lagi? Dan masuk dalam wad'i itu 5 perkara. Hukum wadhu nah ada di sini nah. Dalam kitab Aqidatul Najin pengajian subuh Rabu ada juga. Nah, hukum wadhu ada di sini nah ada. Nah, siapa nah? Hukum wadhu itu ada 5. Itu 5 perkara. Pertama, sebab. Ngarannya apa sebab? Yaitu barang yang lazim daripada adanya itu ada sebabnya, dan lazim daripada tiadanya itu tiada sebabnya. Nah, alihlah baca kitab. Ya, apa mah keterangannya? Nah, Tapuntal. Apa arti sebab? Sebab bahasa Indonesia lain. Sebab apa arti sebab? Yaitu barang yang sesuatu apa saja lazim ada daripada adanya itu sebab. Nah, itu ada sebabnya. Sebabnya itu pasti ada sebabnya. Kenapa maka pian makan? Sebabnya lapar. Sebab makan, sebab lapar. Jelas kah? Nyaman kali sudah? Karena ada sebab muncul sebab baru. Terus, dan lazim dan ada dan wajib daripadanya tiadanya. Kalau tiadanya tidak ada sebab itu tiada sebabnya. Nah, ayo. Kenapa maka kada makan? Aku kenyang. Berarti sebab kada makan, sebabnya kenyang. Kenapa makan? Sebabnya lapar. Berarti sebab makan karena lapar. Sebab lapar karena makan. Maulah sebab lapar kada makan. Salah. Ayo. Sebab lapar kada makan. Kada mau. Sebab lapar makan. Berarti sebab pian lapar lalu pian makan. Berarti sebab makan lapar. Maulah sebab makan kenyang. Bisa. Nasi dimakan Imran. Imran makan nasi. Bujur kada duanya. Imran dimakan nasi. Nah, kayak Pak bingung kah? Ismail bingung kah? Bingung, masih bingung? Nah, kayak Ismail. Ayo, Mang. Lagi. Sebab azan zuhur wajib sembahyang. Berarti kalau belum azan zuhur belum wajib sembahyang. Kenapa maka sembahyang zuhur wajib? Sebabnya masuk waktu. Nah, tuh. Sebab masuk waktu wajib sembahyang zuhur. Kalau belum masuk waktu tidak wajib sembahyang zuhur. Sebab haid tidak wajib sembahyang. Habis haid
wajib. Nah, ayo. Berarti pian kalau melaksanakan sembahyang zuhur wajib masuk waktu zuhur. Sebab masuk waktu sembahyang zuhur. Aku guru dina hendak ke bandara nak ada kawai tapak saya aku sembahyang subuh jam 4. Kada mau. Sebabnya kada ada. Sebab wajibnya kada ada lagi. Subuh itu kalau masuk waktu baru muncul sebab wajib. Berarti sebab wajib sembahyang subuh karena masuk waktu. Tidak bisa masuk waktu belum sembahyang subuh kadajar. Karena aku ke bandara aja terlambat, aku hendak check in, itu urusan lain lagi. Urusan sembahyang belum wajib. Pun aku ke bandara aja kan aku kada tersembahyang. Baik aku sembahyang di rumah, waktunya belum masuk. Sebab wajibnya tuh belum. Pian paksa sembahyang. Tetap tidak sah sembahyang pian. Sebabnya belum masuk waktu. Baik, kalau sudah. Lihat sebab muncul perintah mengerjakan. Itu hanya lazim. Sebab itu lazim ada sebab. Maka lazimlah ada sebab. Nah itu tuh. Hati. Tibalah saatnya berbuka puasa. Sebab masuk waktu berbuka puasa, otomatis boleh makan. Berarti sebab makan karena sudah masuk waktu berbuka puasa. Sebab masuk waktu berbuka puasa memunculkan sudah boleh makan. Berarti sebab makan karena sebab masuk waktu. Nah, nyaman. Lagi kah? Putar-putar. Saya mama bingung lagi. Kali lagi. Ayo nang hadir. Ibu-ibu. Sama nih bu. Ulun guru udinai anak angkat almarhum. Nggih. Dapat lo ulun warisan. Kada. Kenapa guru udin? Sebab orang dapat warisan karena anak almarhum. Pian anak angkat beda. Sebab dapat warisan ada hubungan kekeluargaan dengan almarhum, cucu. Atau sebab kerabat, atau sebab keluarga, atau sebab pernikahan. Kalau tidak ada itu tidak boleh dapat. Tapi guru ulun bebakti bener almarhum guru sayang bener ulun urusan lain. Sebab jalurnya pian dapat tidak ada. Kenapa? Pian anak angkat almarhum. Ulun tanya, almarhum ada nggak punya anak? Ada. Lalakian bibinian. Berapa ikong? Seikong. Mamanya adalah ada. Mamanya dapat 1/8, anaknya dapat 1/2. Sisanya diambil oleh dangsanak lakinya. Ulun panggoro, ada dapat. Nyamannya pang dangsanak lakinya. Dangsanak nang almarhum dapat, kada pinggir dapat. Padahal gue ulun ini jadi almarhum sukses tuh ulun sebabnya gue membantu. Ada urusan. Dasar pengarasan guru udin nih. Nah, memang kayak itu. Ayo nang hadir. Kada kawa ditentang sebab itu. Napa pian mah kah? Nggih guru ay. Tamakan napa? Nah ya lah. Ulun guru ay tahu lah. Makan nangka. Mbahnya minum kopi. Bah cocok. Berarti sebab pian mah itu tadi. Dengan diteliti bagi dirinya. Titik permasalahannya. Seperti, nah ada contohnya. Seperti masuk waktu itu dijadikan sebab bagi sembahyang. Ya kada? Nyaman kada? Adalah. Sebab masuk waktu dijadikan
sebab bagi sembahyang. Maka masuk waktu itu sebab dan wajib sembahyang itu musabbab. Nah, pulang. Tuh mem ada musabbab tuh yang disebabkan jadi wajib. Yang di atas tadi musabbab tuh sebab yaitu barang yang lazim daripada adanya itu ada musabbabnya tuh. Musabbab. Tuh mem tuh halus tuh. Musabbab lah. Nah, musabbab tuh yang disebabkan. Ada sebab, ada musabbab. Dan lazim daripada tiadanya sebab itu tiada musabbabnya. Nah itu tuh. Sedikit aja nah. Sebab masuk waktu. Musabbabnya sembahyang. Nah jelaskah? Nah itu contoh tuh. Maka lazimlah, wajiblah daripada ada masuk waktu itu ada wajib sembahyang. Berarti kayak apa aja sembahyang mau kada masuk waktu kada wajib. Kecuali sembahyang selain 5 waktu, sembahyang tahiyatul masjid karena masuk masjid. Sembahyang apa wudu karena berwudu. Kada ada sebab gure yang penting ulun sembahyang. Berwudu lah. Wudu gure. Pokoknya kada benit apa-apa. Ngaranya pen sembahyang sunat mutlak. Jakanya pian benit sembahyang sunat wudu karena pian berwudu. Ada bisa guru yang penting sembahyang. Nah, sunat mutlak ngarannya. Ulun berwudu aja pang guru tapi kada sembahyang. Pulang. Ada apa-apa Padahal Pak Aibuai ada pahalanya di situ. Mon pian jolun sembahyang, kada ada niat sembahyang sunat mutlak ngarannya. Tapi pian berwudu, baik sembahyang sunat wudu nyatakan. Ada guru yang kada bisa aja. Nah, kada bisa belajar. Ngalih aja agama aja. Nah, iya. Nah, banyak lah. Ada ilmunya. Nah, nyaman deh pian tak. Mun tahu toh masalahnya. Berarti kalau inya tiada masuk waktu, itu tiada wajib sembahyang. Ada papai guru yang penting sembahyang dulu. Oh, kada boleh. Ya Allah Ta'ala guru memaafi ya. Nah, itu tuh salah tuh mengarasi itu orang tuh. Kada kok dikarasi pang. Bu, hendak mengangkat takbir buai sudah. Makanya darah haid keluar. Bisa lah, Bu. Bu, bisa lah pian. Selama hidup nih. Ibu-ibu. Bisa lah. Ulun gue ampe dah haid nang anom barang. Bisa lah. Bisa kada? Hendak sembahyang. Timbul haid. Bisa. Sarik lah pian lawan haid lah. Nah, sebab haid kada wajib sembahyang. Tetapi nih pas nih membahas. Apabila bala lambat sembahyang di ketika azan berkumandang. Bala lambat sembahyang. Di ketika azan berkumandang, bala lambat berwudu. Sakali hendak sembahyang pas haid. Padahal jakainya inya berwudu waktu azan berkumandang, bawanya sembahyang sempat, maka sembahyang itu jadi qadaan. Nah, untung pian malam ini mengaji buai. Gara-gara malam betakan sembahyang. Karena sebab wajib sudah masuk. Kenapa malam betakan? Ibu-ibu. Pian sudah diberi keringanan. Rohsah apabila haid kada wajib sembahyang, kada wajib mengqadha. Tapi ada ketegasan bagi orang yang hendak haid. Apabila malam betakan sembahyang, darah haid keluar. Padahal apabila baudu sempat ya sembahyang sebelum darah haid keluar. Sakanya malam betakan hukum qadhaan waktu itu.
Nah, kada sedikit buai orang kan ini memahaminya kada tahu. Mun kami lalakian ini bebas hambatan. Nyamannya aja lalakian lah aja, ada nyaman kada lalakian nih juga. Mana kalau lagi ibu-ibu nipas pulang kada wajib sembahyang pulang. Nipas kada wajib sembahyang, haid kada wajib sembahyang, kada dikaubo lagi. Nah, nyaman pian sudah. Tapi ada kewajiban apabila malam betakan sembahyang kauboan. Nang banyak ibu-ibu nih kauboan puasa. Kami bapak-bapak bang, mungkin kauboan sembahyang. Kasih sibukan, kayaknya lo bisa kada ingat. Nah, itu bisa terjadi. Dan kedua syarat yaitu barang yang lazim daripada tiada masyrutnya. Nah, ingin sini dahulu. Wallahu a'lam. Karena panjang lebar syarat nih. Pembahasannya. Sampai 5 baris nah. 5. Panjang. Okay. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita baca manakib ada sedikit. Berarti malam Arafah tuh malam Selasa. Iyalah. Setengah bulan ke depan. Oke. Kita baca manakib. Kitab sedikit manakib kita baca. Mau ambil berkat Syekh Saman Madani suasana bulan Zulhijjah Sidin Haul atau wafat. Nah, insya Allah pas kebetulan tuh malam Arafah tuh. Oke, kita niatkan mudahan majelis kita semuanya melahirkan orang-orang berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna shihatan 'afiyah wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum